Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evi ya, bicara tugas pada pagi hari ini. Nah Ibu, ini Ibu yang kemarin lahiran ya Ibu ya, Ibu Tina ya Ibu ya. Nah ini anaknya yang kemarin cowok ya Ibu ya. Nah Ibu, di sini saya meminta waktunya kurang lebih 5-10 menit ya Ibu ya. Nah di sini saya akan memberikan konseling tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ya Ibu ya, pada ibu menyusui. Pada ibu menyusui karena Ibu kan ini kehamilan yang pertama. Saya akan memberikan penjelasan tentang nutrisi apa saja yang diperlukan terutama untuk 6 bulan pertama pada ibu menyusui ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan mulai ya Ibu ya. Di sini saya akan menyiapkan alat, terus mengambil vaksin maupun cuci tangan. Di sini saya akan memulai ya Ibu ya. Nah di sini saya ada media ya Ibu ya. Nah di sini kita kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Nah yang pertama itu di sini Bu. Nah di sini itu apakah Ibu sudah tahu nutrisi ibu hamil itu apa saja? Belum ya Ibu ya. Nah di sini untuk nutrisi pada ibu menyusui itu yang pertama itu manfaatnya ya Ibu ya. Di sini manfaatnya itu di sini ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu postpartum atau ibu setelah melahirkan. Kemudian yang kedua itu menunjang tumbuh kembang bayi. Yang ketiga itu mencegah anemia atau kekurangan darah. Malnutrisi pada ibu postpartum atau ibu nifas ya Ibu ya. Yang selanjutnya itu di sini kebutuhan untuk kebutuhan energi ibu nifas itu 6 bulan pertama itu ibu membutuhkan energi ya Ibu ya. Energinya itu ibu membutuhkan dalam sehari itu 500 kalori per hari ya Ibu ya. Kemudian ibu juga membutuhkan makanan-makanan beragam seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan ya Ibu ya. Kemudian untuk fungsi dan jenis-jenisnya ya Ibu ya, ibu itu membutuhkan sumber vitamin A. Jadi vitamin A itu bagus ya Ibu ya untuk meningkatkan hasilnya ibu. Kemudian bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi. Kemudian kesehatannya ibu itu ibu cepat pulih dalam masa nifasnya itu ya Ibu ya. Untuk contohnya ini Bu, untuk contohnya vitamin A ya Ibu ya. Contoh makanan vitamin A itu seperti kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau dan buah-buahan berwarna kuning, contohnya wortel, tomat, terus nangka, seperti itu ya Ibu ya. Itu boleh untuk memakannya ya Ibu ya. Terus ibu nifas itu juga memerlukan tambahan ya Ibu ya. Tambahan itu berupa kapsul. Biasanya itu kapsul vitamin A. Ibu itu membutuhkan 200.000 intraunit. Jadi ibu itu diberikan selama 2 kali. Selama 2 kali itu yang pertama itu ibu setelah melahirkan. Ibu setelah melahirkan itu diberikan 1 kapsul. Kemudian yang kedua itu diberikan 24 jam setelah pemberian kapsul vitamin A yang pertama itu tadi ya Ibu ya. Jadi kan kemarin itu juga sudah diberi ya Ibu ya kapsulnya. Terus untuk fungsi cairan selama nifas yaitu pengaturan kelancaran metabolisme dalam tubuh. Ibu itu harus meminum sebanyak 3 liter atau 14 gelas ya Ibu ya selama per hari. Jadi ibu tidak boleh terus tidak minum air mineral, ibu hanya minum air teh, kopi itu tidak boleh ya Ibu ya. Ibu harus minum air putih selama 14 gelas per hari itu ya Ibu ya. Terus untuk fungsi zat besi ya Ibu ya, ibu kan diberi zat besi juga. Zat besi itu dibutuhkan pada ibu nifas itu untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah. Jadi ibu selama nifas itu harus mengkonsumsi 1 kali sehari selama 40 hari. Selama 40 hari nifas itu ibu harus mengkonsumsi 1 tablet zat besi ya Ibu ya. Tidak boleh lupa ya Ibu ya. Nah di sini ada contoh-contohnya Ibu. Contoh-contoh menu sehari-hari yang ibu harus konsumsi. Ibu harus memenuhi karbohidrat ya Ibu ya, nasi, terus
kemudian protein hewani nabati seperti daging, telur seperti itu ya ibu ya. Kemudian sayuran hijau itu juga harus ya ibu ya. Kemudian buah-buahan itu juga harus minum buah-buahan. Terus di sini ibu ada pantangan makanan tidak ibu? Tidak ya ibu ya. Jadi biasanya yang di rumah ada neneknya itu biasanya itu harus ada pantangan ini itu tidak boleh makanan yang amis, tidak boleh makanan protein seperti itu ya ibu ya. Jadi ibu tidak boleh melakukan pantangan makanan, karena kalau ibu melakukan pantangan makanan nanti ibu bisa memperlambat proses penyembuhan luka ibu. Itu malah produksi asinya ibu itu juga malah berkurang. Jadi ibu membutuhkan protein yang banyak buat penyembuhan lukanya ibu itu supaya cepat. Jadi tidak boleh ada yang ditantang ya ibu ya. Baik, itu saja untuk penjelasan dari saya ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Ibu hati-hati di jalan ya ibu ya.